Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang dirahmati Allah. Semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruspan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bab akhlak tercela. Pada pertemuan kali ini Bapak khusus akan menjelaskan tentang perilaku tercela, terutama sombong. Sombong itu sendiri itu tidak ada bedanya dengan namanya takabur. Sedangkan takabur itu pengertiannya adalah menganggap rendah dan merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah, seperti ini salah satu sifat dari setan yang terkutuk. Setan itu pintar, nak. Mereka Quran bisa baca Quran, hadis hafal, tapi ada salah satu sifat yang Allah tidak suka dari mereka. Apa? Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan takabur. Nah, jadi makanya karena dia memiliki sifat takabur, dia dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah yang indah. Seperti itu. Lanjut. Biasanya sombong dipengaruhi oleh kekayaan, kedudukan, kecantikan, ketampanan, kepandaian, dan sebagainya. Padahal semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, innahu la yuhibbul mustakbirin. Surat An-Nahl ayat 23 yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong ada dua macam. Sombong dari lahiriah dan juga sombong batiniah. Maksudnya sombong lahiriah itu disebut takabur zahir, yaitu perbuatan sombong yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat. Misal ada seorang ibu-ibu misal, dia untuk bisa dipandang baik oleh tetangganya dia memakai perhiasan sampai berlebihan. Itu namanya sombong lahiriah. Sedangkan sombong batiniah atau yang disebut takabur batin, yaitu sifat kesombongan di dalam jiwa atau hati yang tidak terlihat. Biasanya ini yang susah untuk disembuhkan karena dia ingin terus dianggap lebih dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini tidak ada bedanya dengan sifat setan itu sendiri. Sifat sombong selalu menolak kebenaran yang dianggapnya akan merugikan dirinya dan menghina atau merendahkan orang lain. Jadi meskipun dia tahu kalau itu benar, kalau dia tidak mau menerima, kalau itu dirasa merugikan dirinya, ya udah dia menafikan kebenaran itu sendiri. Nah, itu termasuk sifat sombong. Contoh dari kecil dia dibilang pinter sama lingkungan sekitarnya. Di suatu ketika ada yang lebih pintar daripada dia tidak mau mengakuinya. Nah, itu termasuk sombong. Seperti itu. Penyebab sombong biasanya keturunan. Di sini faktor genetik itu ada. Biasanya kalau ayah ibunya itu memiliki sifat sombong, itu akan nurun kepada anaknya. Tuh. Kekayaan harta ini sangat banyak sekali contohnya. Biasanya orang-orang kaya itu suka memamerkan kekayaannya, yang identik akhirnya larinya malah ke sifat sombongnya. Kepandaian atau ilmu pengetahuan, ini orang pintar juga ada ujiannya. Dia sudah diberikan kelebihan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak diimbangi dengan sifat tawaddu, sifat tunduk, sifat rendah diri. Tidak diimbangi seperti itu. Dia menganggap dirinya itu lebih dari orang lain dan menganggap dirinya spesial. Akhirnya sifat sombongnya yang nampak. Dan banyak lagi yang lainnya. Misal kedudukannya, dia memiliki jabatan yang tinggi, kecantikannya, dia menganggap yang lain itu jelek, ataupun yang laki-laki itu ketampanannya dan lain sebagainya. Akibat negatifnya,
dampak negatifnya, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, tidak menyadari keberhasilan yang diperolehnya adalah karunia dari Allah. Menganggap rendah orang lain, dirinya dikuasai setan, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak disenangi orang, dan terakhir masuk neraka. Ciri-ciri yang paling terlihat biasanya hidupnya nggak pernah tenang, selalu syirik sama orang, selalu melihat keadaan orang lain, tidak nyaman ketika tetangga itu hidup tenang, tidak nyaman ketika temennya hidup dengan baik seperti itu. Cara menghindarinya, menyadari bahaya takabur. Takabur itu seperti yang tadi Bapak bilang, takabur itu merasa dirinya lebih dari orang lain, itu nggak boleh. Nah, kalian harus sering-sering rendah hati, tidak boleh merasa kalau dirinya kamu lebih baik daripada orang lain. Sering-sering bersyukur, nikmat sekecil apapun sering-sering bersyukur, meskipun itu hanya ucapan alhamdulillah. Syukur-syukur kalau kalian bisa membaginya kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Nah, berusaha bergaul dengan siapa saja, jangan pilih-pilih. Selain itu, mengikis benih-benih kesombongan, memperbanyak istighfar. Biasanya kalau kalian sering berzikir, membaca lafaz istighfar, itu hati kalian gak akan keras. Kalian senang merendah diri, tidak susah untuk berminta maaf, dan mudah untuk memaafkan. Nah, itu ciri-ciri orang yang banyak berzikir atau membaca lafaz istighfar. Nah, sekian pembelajaran Bapak hari ini. Semoga pembelajaran Bapak bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.